Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-17. Tapi kita tidak akan membaca semua, kita hanya akan melihat beberapa ayat saja. Ayat 11 sampai yang ke-13 dan kemudian ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Indonesia kita dalam melakukan sebuah perjanjian atau sebuah transaksi atau kesepakatan, biasanya kita akan diminta untuk melampirkan atau menempelkan sebuah materai sebelum kita menandatangani kesepakatan atau perjanjian yang kita buat. Dulu ada materai senilai 6.000, tetapi sekarang materai itu senilai 10.000 rupiah. Penggunaan materai di sini dimaksudkan untuk menjadi sebuah syarat perjanjian yang sah secara hukum, sehingga jika ada pihak yang mencoba untuk mengingkari perjanjian yang dibuat, bisa dituntut secara hukum. Dengan kata lain, materai itu menolong seseorang untuk bisa dan harus menepati janji yang sudah dibuatnya. Dan perjanjian seperti ini dibuat oleh dua pihak yang setara di hadapan hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17 adalah satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa air bah, dan Nuh serta keluarganya sudah meninggalkan batra yang mereka gunakan selama air bah itu. Di dalam perikop yang kita lihat ini, kita diperlihatkan sebuah perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Nuh. Tapi sesungguhnya perjanjian ini bukan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang setara yang sama, karena Tuhan adalah pencipta sedangkan Nuh atau manusia hanyalah ciptaan. Tuhan tidak terbatas sedangkan Nuh terbatas. Namun Tuhan yang demikian bersedia mengikat sebuah perjanjian dengan manusia. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan manusia. Bahkan Tuhan meneguhkan perjanjian itu dengan membuat sebuah tanda yang bisa dilihat oleh manusia. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Satu lambang, satu tanda yang memberikan kepastian bahwa hal tersebut pasti akan Tuhan tepati. Bapak Ibu Saudara, perjanjian yang Tuhan buat bukanlah sebuah atau sekedar janji manis yang hanya sebuah kata-kata yang diucapkan saja. Tuhan itu bisa dipercaya. Berbeda dengan manusia yang mungkin seringkali atau bahkan sengaja lupa atau tidak sanggup memenuhi janjinya itu. Tuhan setia untuk menepati janjinya dan punya kuasa yang tidak terbatas untuk memenuhi janjinya itu. Maka dari itu, di tengah berbagai ketidakpastian yang kita hadapi di tengah dunia ini, kita bisa terus berpegang pada janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Janji di mana Tuhan akan senantiasa menyertai kita, janji di mana Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan janji di mana Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada setiap kita. Janji yang juga pasti akan Tuhan genapi, sehingga kita bisa menghadapi berbagai hal dalam hidup ini dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Layaklah segala